Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Kelompok 6, Semester 1, mempersembahkan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas besar mata kuliah Matematika Sains Data dengan dosen pengampu Bapak Haji Dadi Rosadi, SSI MKom. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi diferensial turunan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Gias Zulfikar Ramdan dengan NIM 101234551. Selanjutnya ada Muhammad Denis dengan NIM 101234433. Lalu yang berikutnya Rizky Eshar 101234457. Dan yang terakhir ada Ahmad Rizky dengan NIM 101234449. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul diferensial turunan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi diferensial atau fungsi turunan. Nah, apa sih itu fungsi diferensial atau turunan? Jadi, fungsi diferensial atau turunan ini adalah sebuah fungsi yang digantikan oleh fungsi sebelumnya, yakni fungsi fx digantikan dengan f aksen x, yang dimana di sini f aksen ini memiliki nilai tak beraturan. Nah, teman-teman, fungsi diferensial ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan geometri maupun mekanika. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan untuk pengertian dari turunan fungsi atau diferensial. Untuk kali ini saya akan menjelaskan rumus dari fungsi turunan atau diferensial. Yang dimana di sini yang pertama kita tulis terlebih dahulu fx-nya. Untuk fx ini kita tulis rumusnya adalah k x pangkat n. Yang dimana k ini adalah sebuah angka, teman-teman. Selanjutnya kita turunkan fungsi fx ini, yaitu menjadi n dikali k. Selanjutnya adalah pangkat n dikurang 1. Yang dimana ingat teman-teman bahwa k ini adalah sebuah angka. Nah, mungkin untuk rumus dari fungsi diferensial adalah seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal dari konsep dasar turunan fungsi diferensial menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebagai berikut. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas konsep dasar dari diferensial. Di sini saya sudah jelaskan ada soal untuk contoh nomor 1. Untuk mengerjakan soal ini, kita akan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada fx sama dengan 5. Untuk turunan pertama, kita turunkan terlebih dahulu menjadi f aksen x. Nah, ingat di rumus tersebut untuk angka sendiri itu tidak dihitung. Maka di sini untuk turunannya adalah 0. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dari diferensial. Nah, di sini sudah ada soal dari konsep dasar diferensial, yang dimana kita menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang pertama, untuk mengerjakan soal ini, kita turunkan terlebih dahulu untuk fungsinya. Yang pertama f aksen x. Nah, ini untuk turunan pertama dari fungsi diferensial. Sama dengan, ingat di rumus tersebut, untuk nilai k dan n kita kalikan terlebih dahulu menjadi 5 kali 2, yaitu 10. Untuk x kita turunkan, untuk n tersebut kita kurangi 1, yaitu menjadi 1. Nah, teman-teman, di sini udah ada hasilnya nih dari f aksen x, yaitu sama dengan 10x pangkat 1, yaitu turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 2. Nah, untuk hasilnya tersebut sudah kita ketahui untuk penurunannya, untuk diferensialnya. Mungkin segitu aja untuk soal satunya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan memberikan beberapa contoh soal diferensial beserta penjelasannya. Mohon disimak dengan baik.
Baik, teman-teman, mari kita masuk ke contoh soalnya. Untuk menjawab soal ini, pertama kita buat V aksen X. Nah, untuk variabel X pangkat 6, di sini di belakang X itu ada angka 1. Nah, caranya kita kalikan 6 kali 1 menjadi 6. Untuk X-nya kita tulis lagi. Nah, rumusnya itu 6 dikurang 1. Jadi pangkatnya itu 5. Dikurang, untuk variabel ini kita kalikan lagi. Jadi 4 kali 5. Nah, kita tulis lagi X-nya. Untuk 4, seperti biasa, kita kurangkan dulu 1. Menjadi 3. Terus tambah seperti tadi ya, yang untuk yang variabel ini kita kalikan dulu 3 kali 4 jadi 12. X-nya kita tulis lagi 3 kali dikurang 1 jadi 2. Nah, untuk variabel 12x yang tidak ada pangkatnya, ini bukan tidak ada ya, tapi di sini tuh ada 2 tapi tidak ditulis. Nah, jadi ini tuh 12x ini tuh pangkat 1 tapi tidak perlu ditulis. Nah, untuk turunannya kita kurangkan, jadi 12 kurang 1 jadi tulisnya 12. Nah, karena ini pangkat 1 kan dikurang 1 dari rumusnya, jadi X-nya itu habis, jadi cuma tulis 12 saja. Itu mau 1000x, 4000x juga kalau diturunan jadi cuma 1000 atau segitulah, cuma angka di belakang X-nya aja yang ditulis. Nah, untuk variabel yang tidak ada X-an, mau 200, 300, 400, 500, kalau tidak ada X-nya jadi 0, jadi tidak perlu ditulis ya teman-teman. Nah, untuk jawabannya seperti ini ya. Baik teman-teman, untuk menjawab contoh soal seperti ini kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Pertama-tama, untuk mengerjakan soal seperti ini kita menggunakan permisalan. Misalkan ini sama dengan U sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Nah, kita turunkan menjadi U aksen sama dengan 4x kuadrat, seperti rumus tadi, 2 dikali 8 sama dengan 2 kali 4, 8. Untuk x kuadrat dikurang 1 jadi x. Untuk 2x 2 kali 1, ini ada pangkat satunya ya, 1 kali 2 sama dengan 2 plus 2. Untuk x nya kan rumusnya x pangkatnya 1 kurang 1 jadi habis ya, min 1, karena min diturunan sama dengan 0 jadi tidak perlu ditulis ya, boleh tidak ditulis. Nah, untuk yang ini kita jadikan V sama dengan x tambah 6. Nah, ini juga kita turunkan ya, jadi V aksen sama dengan x pangkat 1 itu 1. Di sini juga ada 1 ya,
Jadi 1 kali 1, 1. Ininya dikurang, jadi habis, ditambah 0. Jadi tidak perlu ditulis ya. Nah, untuk rumusnya kita gunakan yang tadi saya sudah perlihatkan ya. Jadi sama dengan U aksen V tambah U V aksen sama dengan U-nya yang aksen 8X tambah 2. Kita tulis 8X tambah 2. Nah, terus V kita tulis lagi yang ini ya. X tambah 6. X tambah 6. Terus kita tulis lagi U berarti yang ini ya, yang belum dijadiin aksen. Kita tulis 4 X pangkat 2 X dikurang 1. Nah, untuk V aksennya 1 ya. Kita tulis di sini ya, 1. Nah, untuk pengerjaannya jika seperti ini kita kalikan ya. Jadi nanti 8 kali X plus 8 kali 6 terus 2 kali X 2 kali 6 seperti itu ya. 8X dikali X sama dengan 8X kuadrat. Nah, ini 8X kali 6. 8X kali 6 48 ya. 48X. Nah, terus kita kalikan 2 kali X. 2 kali X. Plus ya. X. Langsung 2 kali 6, 8. Nah, terus kita kalikan yang ini 4X kuadrat dikali 1 kita tulis lagi aja. 4X tambah 1. Ini. Nah, sudah seperti ini. Kita tambahkan 8X. Ini harus enggak deh. Nah, untuk sudah seperti ini kita tambahkan 8X tambah 4X kuadrat yang samanya aja, variabel yang sama kita tambah kurangkan. 8X kuadrat tambah 4X kuadrat sama dengan 12X kuadrat. Karena plus kita tulis terus 4X tambah 2X tambah 2X jadi 52X. Untuk ininya 8 tambah 8 kurang 1 ya, di 7. Baik, untuk jawabannya seperti ini ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya telah menyimak beberapa contoh soal yang telah saya paparkan. Semoga bermanfaat ke depannya. Terima kasih semuanya.
Jadi kesimpulan dari video ini adalah materi diferensial atau turunan memiliki banyak fungsi dan rumus dan juga pengaplikasian yang sangat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sektor penerbangan misalnya untuk menghitung kecepatan pesawat, dalam sektor ekonomi untuk perbankan dan akuntansi, dan juga untuk metode quick count untuk menghasilkan atau mendapat hasil yang lebih maksimal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.